Alhamdulillah, surah yang kedua daripada surah-surah di dalam Al-Quranul Karim ialah surah Al-Baqarah. Ini surah madaniyatun, diturunkan sesudah baginda Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayatuha mi'athani wa sab'ul wa thamanu ayah. Ayatnya daripada surah Al-Baqarah ini ada 287 ayat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan." Rawahu Muslim. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu kubur, sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah tidak akan masuk ke rumah itu syaitan. Macam hantu-hantu yang mengganggu di rumah kita itu termasuk syaitan juga. Jadi alangkah baiknya rumah itu rajin dibacakan surah Al-Baqarah supaya jinnya, syaitannya tidak ada yang masuk. La yadkhulu syaitan, tidak masuk ke rumah itu syaitan. Al-Baqarah ini maknanya seekor sapi betina. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Baqarah? Karena di dalam surah ini ada menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan seekor sapi betina itu. Jadi untuk mengingatkan kembali kepada kita yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam tentang seekor sapi betina, maka surah ini dinamai dengan surah Al-Baqarah. Disebutkan di dalam tafsir Al-Quran dari berbagai macam tafsir, di waktu Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel ada terjadi pembunuhan seorang saudagar yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya terjadi percekcokan, pertengkaran, tuduh-menuduh, dan mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk. Apa kata mereka? "Wahai Nabi Musa, seperti apa kami mengatasi persoalan ini?" Ujar mereka, ada seseorang yang mati namun pembunuhnya tidak diketahui. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, "Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tajbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minaz jahilin." Ujar Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Bani Israel, Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi." Nah, kata mereka, apa hubungannya orang mati yang tidak dapat siapa yang membunuhnya dengan sapi? Lalu ujar Bani Israel, "Qalu atattakhizuna huzwa." Wahai Musa, apakah engkau ingin mengolok-olok kami? Qala a'udzu billahi an akuna minaz jahilin. Aku berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa, daripada orang-orang yang mengolok-olok itu. Artinya aku tidak mengolok-olok kalian, mengejek-ngejek kalian. Lalu akhirnya mereka percaya, maka mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, itu sapi apakah sapi anak atau sapi tua?" Padahal ujar Nabi kita, baginda Rasulullah bersabda, andai kata mereka itu menyembelih seekor sapi cukup saja. Cuma mereka ini orang Bani Israel, orang yang dikenal dengan keras dan cerewetnya, maka mereka bertanya, sapi anakkah atau sapi tuakah, wahai Musa? Maka Nabi Musa pun menjawab, itu sapi, tidak sapi tua dan tidak sapi anak. Mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa, sapi itu warnanya apa? Maka Nabi Musa pun menjawab, wahai Bani Israel, Allah mewahyukan kepadaku, itu sapi warnanya yang kuning sebiji. Nah, ini jarang sapi yang ada warna ini. Biasanya kan coklat atau putih warnanya. Nah, ini warnanya kuning, jelas tampak di mata. Kemudian ditanya lagi, wahai Musa, apakah sapi itu sapi ternakkah atau sapi pekerjakah? Kan ada yang membawa gerobak, ada yang membajak di sawah. Maka Nabi Musa pun menjawab, itu sapi bukan sapi pekerja tapi sapi ternak. Nah, akhirnya mereka mencari ke seluruh pelosok kota tidak ketemu sapi yang demikian itu. Sehingga di suatu pelosok kampung ada seorang pemuda. Pemuda ini dikenal taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bakti kepada kedua orang tuanya. Nah, pemuda ini kerjaannya sehari-hari mencari kayu. Apabila mana kayu ini dijual, hasilnya dibagi tiga. Satu untuk dirinya, satu untuk ibunya, dan satu lagi untuk disedekahkannya. Kalau tiba malam hari, pemuda ini sepertiga malam digunakannya untuk berbakti kepada ibunya, sepertiga malam lagi ia tidur, dan sepertiga malam lagi ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemuda tadi dapat warisan dari ayahnya hanya seekor sapi yang kuning warnanya, persis seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, sapi itu pun akhirnya dibeli oleh orang-orang Bani Israel. Kemudian petunjuk Allah, sapi itu nanti disembelih dan ambil bagian daripada tubuhnya, pukulkan kepada orang yang mati itu, dan orang yang mati itu akan hidup, lalu ia akan berkata, siapa yang membunuh aku? Maka mereka pun menyembelih itu sapi, kemudian mengambil bagian daripada tubuhnya, lalu dipukulkan di lisan orang yang mati itu, lalu orang mati itu berkata, qatalani fulan bin fulan, kemudian mati lagi orangnya, baru dikubur. Nah, hilanglah fitnah-fitnah antara Bani Israel karena sudah jelas siapa pelaku pembunuhnya. Maka itulah cerita kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Baqarah, seekor sapi betina.
betina. Ayat pertama daripada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bermacam-macam ulama yang mengartikan Alif Lam Mim itu. Orang-orang ahli tasawuf mengartikan Alif Lam Mim itu adalah A-nya Allah, Lamnya lillah, Minnya minallah. Jadi artinya kalau kita hendak beramal beribadah, itu kita meyakini bahwa kita bisa beribadah itu minallah, dan kita bisa beramal itu adalah lillah karena Allah, maka Allah akan menerima ibadah kita. Alif Lam Mim. Ada lagi yang mengartikan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pendapat-pendapat para ulama. Namun yang paling kuat daripada segala macam pendapat itu adalah alif lam mim, Allahu a'lam bimuradihi bizalik. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maksudnya apa itu alif lam mim tadi. Kemudian ayat yang kedua ialah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu itu Al-Quran, la raiba fihi, tidak diragukan lagi padanya. Ujar ulama tafsir menafsirkan annahu min indillah. Al-Quran itu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada manusia, bukan pula daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Quraisy mereka meragukan Al-Quran itu dari Allah, dan mereka juga mengatakan Quran itu adalah bikinannya baginda Rasulullah. Quran itu bikinan manusia, bukan dari Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, jika kalian ragu-ragu terhadap Quran yang kami turunkan atas hamba kami Muhammad, kalau kamu ragu-ragu itu dari Allah, maka coba buatkan, olahkan satu surah saja macam Al-Quran. Nah, ini Allah mencabar mereka. Nah, kumpulkan orang-orang pintar kaum Quraisy, ahli-ahlinya, coba buatkan yang sama seperti Al-Quran itu. Yang kalian katakan Al-Quran itu buatan manusia, coba buatkan yang sama seperti Al-Quran ini. Maka mereka tidak bisa menirukan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini menceritakan berbagai macam cerita dan merupakan sumber dari segala macam ilmu. Quran juga menceritakan surga, neraka, padang mahsyar. Quran juga mengisahkan tentang masa lalu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya. Bahkan Al-Quran juga menceritakan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, coba siapa yang bisa membuatkan sama seperti Al-Quran? Nah, siapa manusia yang bisa menirukan membuatkan Al-Quran? Nah, ini Allah menentang orang-orang yang mengatakan yang demikian itu. Contohnya, khulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di khalabihim sayakhlibun. Al-Quran mengatakan bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia, tetapi nantinya bangsa Rum akan mengalahkan Persia, sehingga jarak antara turun wahyu itu dari kejadian tersebut adalah 7 tahun. Nah, 7 tahun setelah itu Romawi membalas mengalahkan Persia. Maka Al-Quran menceritakan kejadian yang akan terjadi. Siapa yang bisa mengelola itu? Tidaklah sanggup seorang manusia pun yang bisa membuatkan demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan tadi, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi jelas, tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa Al-Quran adalah min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi ayatnya, hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa ini lebih khusus daripada orang-orang yang beriman, karena setiap orang yang beriman belum tentu ia takwa, tapi setiap orang yang takwa sudah pasti beriman. Sehingga ada istilahnya mu'min asi. Orang yang beriman itu bermaksiat, tapi kalau orang yang bertakwa tidak mungkin melakukan perbuatan maksiat. Kalau ia melakukan maksiat, maka ia tidak takwa namanya. Artinya banyak orang yang beriman itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tapi kalau orang yang takwa, pedoman hidupnya, petunjuk hidupnya hanya Al-Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi apabila kita selaku orang yang sudah beriman kemudian hendak menjadi orang yang bertakwa, maka tidak ada jalan lain selain daripada menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Dan Al-Quran mencukupi apa yang kita perlukan. Petunjuk apa yang kita cari ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ma farratna fil kitabi min syai. Tidaklah kami alpakan, kami tinggalkan di dalam Al-Quran satu jua pun. Artinya cukup semua apa yang kita butuhkan. Namun kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang tahu, sehingga semuanya yang kita perlukan ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ni benar-benar hendak menjadi orang yang beriman dan mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.